alat kelengkapan DPR Aceh untuk ya periode 2019-2024. Ini yang kita harapkan, dan khusus ya kami secara pribadi ya berharap ya penyelesaian alat kelengkapan DPR ya tentu tidak ada jalan buntu, ya pasti ya selalu ada jalan ya sepanjang kita mau ya sama-sama mengedepankan kepentingan umum begitu. Nah, jadi ini kalau kami menganggap dinamika ini masih berproses ya, dan sekali lagi harapan kita ini kiranya bisa secepatnya diselesaikan oleh internal DPR Aceh sendiri, khususnya ya unsur pimpinan dan para ketua fraksi yang ada di DPR Aceh. Berpengaruh ya terhadap kinerja DPR Aceh, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 3 fungsi ya DPR. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yang kedua fungsi legislasi, dan yang ketiga ini adalah fungsi pengawasan. Nah, dengan belum ya terakomodirnya 4 fraksi ini ke dalam alat kelengkapan DPR, nah tentu kita belum bisa bekerja ya, karena kita belum ya bergabung di dalam komisi-komisi ataupun alat kelengkapan DPR yang lain. Karena inilah yang menjadi mitra kerja eksekutif ya, seperti SKPA yang ada di lingkup pemerintah Aceh. Nah, inilah yang melakukan ya rapat-rapat, pertemuan, baik itu mungkin anggaran, pengawasan, dan juga yang berkaitan dengan legislasi. Sampaikan begini ya, kemiskinan ya, angka kemiskinan yang ada di Aceh ini tentu juga tidak bisa ya terlepas dari program-program pemerintah pusat untuk ya provinsi dan untuk kabupaten kota. Jadi ini tidak bisa kita lepas juga. Jadi di sana ada tanggung jawab pemerintah pusat. Kenapa? Ya ada apa? Nah, angka kemiskinan ya di Aceh kurun waktu mungkin ya 2 tahun terakhir ini, nah itu termiskin di wilayah Sumatera. Dan kalau kita melihat ya anggaran ya Aceh justru yang paling besar di tingkat wilayah Sumatera. Nah tentu ya kalau kita berbicara pemerintahan itu kan ya antara gubernur dan DPR Aceh. Nah jadi kurun waktu ke belakang program-program pemerintahan itu tidak bisa lepas ya dari tanggung jawab ya anggota DPR Aceh sendiri. Nah programnya kan sama-sama dibahas. Nah tentu disahkan oleh anggota DPR Aceh. Walaupun ya kita berbicara ada periode ya anggota DPR yang lalu, tapi ini tidak lepas juga dari tanggung jawab ya kawan-kawan anggota DPR Aceh. Nah jadi kita tidak boleh lempar ya batu sembunyi tangan, karena program eksekutif itu ya kita yang kita yang bahas, kita yang sahkan. Kenapa ya ketika ada ya terjadi masalah kemiskinan ya Aceh terbesar di Sumatera, sasarannya ke eksekutif, ke gubernur. Dan yang paling penting lagi untuk kita pahami ya bahwasanya kemiskinan ya 2 tahun terakhir ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah sebelumnya. Nah sejak Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, nah itu kan sudah ada konsekuensi ya Aceh itu mendapat anggaran ya dari APBN ya sekian tahun 2% dari APBN itu untuk Aceh, baru nanti penurunan 1% dan selama 25 tahun. Nah jadi tidak bisa ya kita menyalahkan ya hanya ini kesalahan pemerintah hari ini ya, atau ini hanya kesalahan eksekutif ya, ini ya kerja kita bersama-sama, tetapi memang ya kontribusinya, tanggung jawabnya itu yang mungkin ya tugasnya yang berbeda-beda. Saya kira itu ya kalau fraksi Partai Golkar, nah tentu tetap ya
Nah, komitmennya ya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, karena ini memang partai nasional, tetap mengedepankan kesejahteraan ya rakyat dan masyarakat, nah terutama ya rakyat Aceh. Nah, ketika kita ya berbicara pembangunan ya Aceh, nah karena memang mayoritas rakyat Aceh itu bekerja di sektor pertanian. Nah, kalau dulu itu ya wilayah pembangunannya ada dua, wilayah Aceh pedalaman yang fokus di sana pertanian, dan Aceh pesisir. Nah, pertanian plus ya ada wilayah laut. Nah, tentu ini yang harus kita fokuskan. Ya, tentu ini ya anggaran yang paling maksimal harus ya kita lakukan agar apa? Nah, agar ya petani-petani kita ini ya bisa meningkat ya penghasilan ya meningkat kesejahteraannya. Nah, jadi itu yang paling penting. Nah, jadi pertanian juga ya harus kita lihat ya, kalau di Aceh Tenggara misalnya, di sana ya secara umum ya komoditi kita itu tanaman jagung, padi, kalau perkebunan ada kakao atau coklat. Kalau di wilayah Aceh Tengah misalnya itu benar meriah kopi. Dan ini yang harus kita lihat, pertanian sesuai dengan komoditi ya daerah itu masing-masing. Makasih Pak.